بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat dan tak lupa nikmat iman, sehingga di hari yang mulia ini, bertepatan di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk menuju tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu Baitullah, masjid. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan dengan wujud memperbanyak amal ketaatan, memperbanyak amal salih, terlebih lagi kita berada di bulan yang mulia. Kemudian kita tingkatkan pula agar hati kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk akan hukum-hukumnya, dengan cara semakin kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengimani bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan itu benar adanya dan pasti akan terjadi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Ramadan ini. Kita berada di penghujung Ramadan, yang artinya tidak lama lagi Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Tetapi
kita memperhatikan di lingkungan kita atau di sekitar kita, di mana keadaan kita di akhir Ramadan kurang lebih berada pada realita berikut ini. Yang pertama, sudah kurang semangat untuk melaksanakan ibadah. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah shaf atau jumlah jamaah yang melaksanakan sholat isya ataupun sholat tarawih berjamaah. Kemudian yang kedua, banyak waktu luang yang digunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dihabiskan untuk tidur ataupun hal-hal yang tidak memiliki faidah lainnya. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir itu adalah momen paling istimewa. Coba renungkan peristiwa penting dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Adapun yang dimaksud mengencangkan sarungnya adalah beliau meninggalkan istri-istri beliau karena ingin konsentrasi untuk ibadah di akhir Ramadan. Ramadan akan berlalu, tetapi kita masih memiliki beberapa hari lagi. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Apalagi masih ada kesempatan untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jika Rasulullah SAW melakukan iktikaf dengan sepenuhnya, maka kita sebagai umatnya lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Jika memang tidak mampu sepenuhnya, lakukan setengahnya. Jika memang tidak mampu karena memiliki tuntutan pekerjaan atau mencari nafkah, lakukan setengahnya lagi atau seperempatnya. Jika memang tidak mampu, maka kita lakukan yang paling minimal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh, maka dia telah dinilai menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Tetapi kembali lagi, justru kita sebagai seorang mukmin tentu berharap yang terbaik dan ingin memberikan yang terbaik agar memperoleh yang terbaik. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, perlu diketahui juga oleh kita semua, meskipun Ramadan akan berlalu meninggalkan kita dan kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita akan dipertemukan kembali, tetapi ketahuilah oleh kita semua bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tetap kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan selain bulan Ramadan. Jangan sampai kita mengira bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di Ramadan saja. Amal saleh yang biasa kita kerjakan, jangan mengira itu hanya di Ramadan saja. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di Ramadan saja. Kapan kita boleh berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Al-yakin fi hadhil ayat al-maut. Yakin dalam ayat ini adalah kematian. Karena sesuatu yang diyakini baik oleh orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, baik oleh seorang mukmin ataupun orang kafir, kematian pasti akan datang. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan kita diperintahkan beribadah sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka untuk mencapai sampai akhir hayat ini, kita perlu yang namanya istiqomah, tetap lurus. Walaupun kita mungkin amalan kita tidak sebanyak atau tidak semaksimal ketika di Ramadan, tetapi jangan sampai kita lalai terlalu jauh, bergelimang dengan kemaksiatan, lalai dari ketaatan-ketaatan, bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Maka perlu bagi kita untuk istiqomah, sebagaimana pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Amr, atau dalam riwayat Abu Amrah. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakanlah padaku perkara dalam Islam yang aku tidak akan pernah mempertanyakannya kepada selain engkau, wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Summastaqim, dan istiqomahlah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam ayat, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan atau yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang istiqomah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Quran surat Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah, maka tidak akan ada rasa takut dan juga tidak ada rasa khawatir. Rasa takut atas apa yang akan ditinggalkan olehnya di dunia ini, anaknya, keluarganya, hartanya, ataupun tidak ada rasa khawatir berkaitan apa yang akan ia hadapi di akhirat nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia, yaitu balasan istiqomah. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun ketika di ujung akhir hayatnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan diberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga yang pintunya, jarak antara daun pintu dengan pintunya itu adalah sepanjang kurang lebih 500 tahun perjalanan. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terlihat oleh mata, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di hati manusia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi teman setia baik ketika di dunia, maksudnya ketika di alam kubur, dan juga nanti di akhirat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita istiqomah baik ketika di penghujung Ramadan ini sampai nanti ketika selesai Ramadan dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Adapun beberapa kiat agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas keimanan, ada beberapa kiat, antara lain yang pertama yaitu dengan memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati kita ini berada di antara jari jemari Ar-Rahman, di antara jari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah memohon
Di antaranya doa Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan. Atau doa yang semisal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Atau juga di dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka di waktu-waktu yang mustajab menjelang berbuka antara azan dan iqamah, ataupun waktu-waktu seperti hari Jumat ini di sore hari, kita panjatkan doa ini agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kiat agar kita istiqomah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat pada salah seorang sahabatnya, "Ya Mu'adz, la tad'anni fi kulli duburis shalah." Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan doa ini, baik ketika di penghujung salat, ketika tahiyat akhir ataupun ketika selesai salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, ala zikrika wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita melaksanakan amal shalih dengan penuh keikhlasan, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya ataupun karena perkara lainnya. Kemudian yang keempat, beramallah dengan ajab walaupun sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus, adwamuha wa in qal, walaupun itu sedikit. Mungkin kita bisa hanya mengistiqomahkan di salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu. Pertahankan itu. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai amalan kita tersebut. Kita mungkin setiap minggu hanya mampu sedekah 5.000, pertahankan itu dalam 1 tahun, niscaya Allah akan mencintai kita dan kita akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu memilih teman yang baik dan juga lingkungan yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama Ramadan ini, baik puasa kita ataupun tarawih kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tilawah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizil jabbar, alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala al-laila wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa yakum, marilah di penghujung Jumat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan baik untuk dunia kita ataupun akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.